Yang mau kita bahas hari ini adalah sebuah paranormal haunting dengan bukti yang dikatakan cukup kuat. Wanita yang mengalami paranormal haunting ini mengaku dia dilecehkan oleh para hantu di rumahnya. Tapi kita nggak tahu sampai sekarang apakah ini benar-benar paranormal activity ataukah hanya gangguan psikologis biasa. Gue nggak mau nanya pendapat lo karena menurut lo ini pasti itu psikologis biasa. Benar sekali. Jadi langsung aja. Tapi yang kalau buat yang ini gue nggak tahu sih, soalnya yang jadi saksi matanya itu ada saksi mata katanya sekitar berapa orang, banyak gitu. Terus saksi mata ini semua kan paranormal investigator gitu loh, jadi mereka semua kayak believer gitu. Jadi gue nggak tahu mereka ngasal. But do you believe in paranormal investigator? Exactly. Jadi kita langsung aja. Let's get into it. 22 Agustus 1974, di Culver City, California, akan dilakukan investigasi paranormal seperti yang biasa dilaksanakan oleh Dr. Barry Taft. Percaya bahwa ini akan menjadi kasus biasa, Dr. Barry Taft dan rekannya muncul di rumah Doris Bitter dan tidak berharap banyak. Mereka tidak tahu bahwa ini akan menjadi salah satu kasus terbesar dalam sejarah investigasi paranormal. Dr. Barry Taft dan rekannya Carrie Gaynor terdengar sedang berbicara tentang sebuah kasus paranormal oleh seorang wanita di toko buku lokal. Wanita itu mendekati kedua pria tersebut dan memberitahu mereka bahwa rumahnya berhantu. Ia memberi Carrie Gaynor beberapa detail tentang hantu itu, di mana Gaynor mengatakan kepadanya bahwa ia akan membicarakan hal tersebut dengan rekannya. Dr. Barry Taft dan Carrie Gaynor tiba di rumah di alamat 11547 Braddock, Culver City pada 22 Agustus 1974. Doris Bitter, seorang wanita mungil, berusia 30-an menyambut mereka. Doris Bitter tinggal di rumah kecil itu bersama seorang putrinya dan ketiga putranya. Putrinya berusia 6 tahun dan anak laki-lakinya berusia 10, 13, dan 16 tahun. Rumah pada saat itu dalam keadaan berantakan. Tim investigasi pada kunjungan pertama mereka mengatakan bahwa mereka hidup dalam kondisi kehidupan yang kumuh dan mempunyai hubungan yang kacau antara ibu dan anak laki-laki. Para peneliti melaporkan seperti merasakan tekanan berlebih di telinga mereka saat berada di dalam rumah. Menurut Taft, rumah itu pernah 2 kali dikutuk. Dari apa yang diketahui, Doris Bitter mengalami pelecehan seksual oleh orang tuanya serta memiliki sejarah kekerasan dalam rumah tangga dengan pria di hidupnya. Ada ketegangan yang jelas antara ketiga laki-laki dan ibunya. Psikodinamika rumah sangat negatif. Tampaknya anak laki-laki, terutama yang tertua, menyimpan perasaan gelap dan benci terhadap ibu mereka. Dalam investigasi paranormal, pikiran bawah sadar yang terganggu oleh lingkungan yang kasar secara fisik atau verbal dan aura negatif itu sering mengundang aktivitas paranormal. Entah itu menarik aktivitas poltergeist atau secara psikosomatis menciptakannya. Doris Bitter mengklaim bahwa roh di rumahnya akan menyerang secara fisik. Laporan berkisar dari Doris yang berjalan di sekitar rumahnya dan sering menabrak hantu, hingga pemerkosaan kepada dirinya yang dilakukan oleh roh. Tentu saja Taft dan Gaynor skeptis dengan semua ini. Penampakan hantu adalah hal yang paling sulit untuk dibuktikan dan dikumpulkan buktinya. Pemerkosaan oleh hantu bahkan lebih sulit untuk dipercaya. Setelah mereka melihat sendiri memar di paha bagian dalam dan juga di seluruh tubuhnya, serta orang-orang di luar keluarga yang bersaksi bahwa mereka juga pernah melihat penampakan, barulah kedua penyelidik mulai memperhatikan apa yang dikatakan Doris. Kalau gue kayak gini kurang susah percaya gara-gara gue ingat pernah ada satu kejadian juga tentang suster kalau nggak salah, tapi itu zaman dulu banget, tahun 1800-an, 1700-an, gue nggak tahu. Dia dibilang dia kerasukan iblis, terus dia mulai caci maki, terus dia kayak mulai diakuin sama pokoknya memar-memar gitu bagi di badannya. Terus pas dibilangnya pasti kalau zaman dulu ini pasti kerasukan iblis gitu kan, dan sampai sekarang masih dipercaya katanya kerasukan iblis. Tapi yang perlu di note gitu, dia tuh punya trauma gitu loh, dari kecil dia udah gak suka main itu, terus dipaksa gini-gini. Jadi kalau menurut gue orang dalam tekanan itu pasti, I don't know, menurut gue ada yang make sense lah, bukan iblis atau bukan setan buat dia yang sampai mereka tuh melakukan. Jadi mereka inflicting pain itu themselves. Maybe, could be. It makes more sense than ghost. Terus Doris mengklaim bahwa hantu-hantu itu adalah pria Asia. Anak-anak juga pernah melihat makhluk-makhluk ini. Penampakan ini terjadi begitu sering
sampai anak-anak mereka menjuluki salah satu hantu yang sering muncul sebagai Mr. Who's It. Klaim pemerkosaan oleh makhluk-makhluk ini adalah salah satu aspek yang paling aneh dari kasus tersebut. Doris Peter melaporkan bahwa ada 2 makhluk kecil yang menahannya, sementara yang besar dan tinggi akan memperkosanya. Putra sulung Doris juga mengaku sering melihat ibunya dilempar ke sekeliling ruangan. Dalam satu contoh, ia mencoba untuk ikut campur tangan dan menolong ibunya. Tetapi, ia malah dilempar ke seberang ruangan oleh kekuatan yang tak terlihat. Bagi kedua penyelidik, ini adalah klaim yang paling aneh hingga saat ini. Bagaimana Anda bisa membuktikan perkosaan spektral atau bahkan mengklaimnya? Tampaknya, seseorang harus menjadi gila bahkan untuk mengakui ini. Tim memutuskan untuk membawa kamera berkecepatan tinggi serta alat penyelidikan lain untuk membantu menangkap sesuatu dalam rekaman. Mereka juga mengundang beberapa penyelidik paranormal lainnya. Dalam sebuah laporan, dikatakan semua penyelidik di rumah itu berserta Doris berdempetan berada di kamar tidur kecil. Karena sesak dan tidak kunjung ada aktivitas paranormal, mereka meminta Doris untuk memanggil para hantu di rumahnya itu. Doris mulai mencaci maki dan meneriaki roh-roh itu, sementara sekitar 30 penyelidik berdesakan di kamarnya. Yang mengejutkan, lampu mulai bergetar di sekitar ruangan saat Doris terus memprovokasi makhluk-makhluk itu. Dikatakan, kabut kehijauan mulai muncul di sudut ruangan, seolah-olah mulai memenuhi ruangan dengan tebal. Dalam beberapa detik, bentuk tubuh bagian atas seorang pria mulai terlihat dalam kabut. Menurut laporan, figur tersebut terlihat sangat besar dan berotot. Tubuh makhluk itu tidak menunjukkan detail wajah. Dari apa yang mereka lihat, ini adalah entitas laki-laki. Seorang penyelidik segera pingsan setelah melihat itu. Tidak peduli berapa banyak kamera berkecepatan tinggi yang disiapkan untuk menangkap hal tersebut, atau bahkan tim memiliki juru kamera profesional, seluruh kejadian ini tidak pernah muncul di dalam foto. Gambar-gambar hanya menunjukkan apa yang tampak seperti cahaya yang mengambang bebas di tengah ruangan serta beberapa bola cahaya samar. Yang paling terkenal dan luar biasa dari foto-foto ini adalah foto yang menunjukkan Doris yang sedang duduk di tempat tidur dengan para penyelidik mengelilinginya dan busur cahaya mengambang bebas di tengah gambar. Apa yang luar biasa dan sulit dipercaya adalah adanya cahaya terlihat jelas melengkung. Karena jika cahaya ini berasal dari sumber cahaya lain, pasti cahaya ini akan mengikuti bentuk sudut ruangan. Tetapi bukti foto yang dihasilkan menunjukkan busur cahaya yang melayang di atas Doris Peter tanpa ada tikungan. Meskipun di belakangnya, kita melihat ada sudut ruangan. Slow shutter speed. Itu jawabannya buat gue. Itu ada orang banyak, ada fotografer, ya kan? Mereka siapa tahu pakai flash. Kalau flashnya itu lama, terus ada satu kamera yang ngambil dengan slow shutter speed, itu bakal jadi seperti itu. Tapi ini zaman berapa anjir? Masa mereka udah ngerti loh Siapa tahu, kita nggak orang ngerti. But why would they do that gitu? Buat bikin bukti untuk dipercaya kalau pekerjaan mereka itu beneran. Dr. Taft juga melaporkan bahwa putra sulung Doris mengatakan bahwa aktivitas paranormal ini semakin intens setiap kali ia memainkan musik tertentu. Black Sabbath dan Uriah Heep adalah album yang dimaksud. Lagu-lagu yang menyebutkan atau tentang pemujaan setan tampaknya membuat para poltergeist kesal. Meminta anak laki-laki itu untuk memainkan lagu-lagu tersebut, Dr. Taft mengamati intensitas aktivitas cahaya dan bola itu meningkat. Tim investigasi mengamati cahaya dan aktivitas poltergeist selama sekitar 2,5 bulan. Semakin lama, aktivitas semakin berkurang. Setelah Doris Peter pindah dari rumahnya di Culver City, fenomena paranormal itu tidak pernah terjadi lagi. Penghuni rumah yang menempati rumah setelah Doris tidak pernah melaporkan adanya kejadian aneh. Rumah itu sampai hari ini bebas dari hantu dan tetap dalam kondisi baik. Ada beberapa teori tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah Doris Peter. Yang pertama, penting untuk mengingat ada beberapa faktor dalam kasus ini. Kecanduan Doris terhadap alkohol dan sikapnya yang kasar dan suka bertengkar hampir setiap hari, serta keengganannya untuk mencari bantuan atas traumanya. Karena penolakannya untuk menangani masalah psikotiknya dengan benar, dipercaya bahwa energinya dan energi di rumah memanifestasikan dirinya sebagai fenomena poltergeist. Kita harus mempertimbangkan bahwa aktivitas paranormal sangat kuat
hanya ketika Doris hadir di rumah. Doris yang hampir selalu dalam keadaan mabuk tampaknya menjadi pusat dari semua aktivitas paranormal ini. Saat mabuk, Doris pasti akan memicu munculnya berbagai aktivitas paranormal. Tetapi ada saat-saat ketika ia hadir bersama tim investigasi dan tidak berada di bawah pengaruh alkohol, aktivitas paranormal ini tidak pernah terjadi. Mari kita ambil contoh bagaimana Doris mengklaim bahwa ada 3 entitas yang menyerangnya. Entitas ini mengendalikan hidupnya dan sampai batas tertentu menindasnya. Tidaklah berlebihan dari sudut pandang psikologis bahwa entitas-entitas ini bisa saja merupakan manifestasi fisik dari hubungan yang dimiliki Doris dengan ketiga putranya sendiri. Dari laporan Dr. Taft, kita tahu bahwa hubungannya dengan anak-anaknya tidaklah baik. Ada poin yang bisa dibuat dari contoh tadi. Doris telah mengalami pelecehan hampir sepanjang hidupnya. Fakta bahwa ia menyalahgunakan alkohol untuk mengobati diri sendiri, untuk menghindari stres pasca trauma, akibat pelecehannya bisa memancing efek lain dalam hidupnya. Teori lain adalah bahwa Doris Bitter memang menarik 3 roh jahat dalam hidupnya. Doris Bitter juga mungkin mempunyai kekuatan paranormal yang akhirnya mempunyai efek negatif kepada dirinya. Dapat dikatakan bahwa Doris Bitter pernah dilecehkan oleh 3 pria yang mempunyai pengaruh besar dalam hidupnya. Ayah, paman, kakek, atau seseorang yang ia percayai. Kombinasi dari kecanduannya dan memiliki kemampuan psikis berserta kecenderungannya membenci diri sendiri bisa jadi membuat ia tidak sengaja menarik kekuatan jahat. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang terjadi dengan keluarga di rumah kecil di Culver City itu. Doris Bitter tidak pernah terdengar lagi sejak akhir 80-an atau 90-an. Begitu juga dengan anak-anaknya. Sampai sekarang, apa yang sebenarnya terjadi di kasus Doris Bitter masih Jadi misteri. Menurut lo apa bener gitu? Ya kalau gue kan I'm a believer. Kayak everything could happen gitu loh. Kayak gue Ya mungkin teori lo tentang itu cuman dia doang memanifestasikan hal itu untuk terjadi, ya mungkin bisa juga, tapi kan nggak bisa menutupi fakta kalau itu mungkin sesuatu yang di luar. Fakta? Ya kan udah ada buktinya. Kayak menurut gue entitas lain kayak roh itu ada. Tapi menurut gue mereka tuh kayak kerjaan banget gangguin orang. Kayak buat apa? Kayak dimensi lain menurut gue ada. Tapi kayaknya buat nakut-nakutin kita, buat gangguin kayaknya kerjaan banget ya. Kayak Penjahat aja bisa melakukan suatu kejahatan tanpa motif yang jelas. Kenapa hantu nggak boleh kayak gitu? on me please. We'll Kalau see you ada guys. hantu di luar sana, tolong buktikan ke saya. Canda. Jangan sekarang kata gue. Anyway, We'll see you guys on the next episode. Bye bye.